Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin sudah Ibu minta untuk mengerjakan kuisnya pilihan ganda yaitu nomor 1 sampai 15 lengkap dengan penjelasannya. Nah, kenapa tujuannya? Supaya kalian paham ya, terutama untuk soal hitungan. Kenapa jawabannya B10 misalnya, dapat dari mana ya kan? Jadi untuk nggak lama-lama Ibu langsung bahas ya. Untuk nomor 1 soalnya itu kira-kira ini apa nih? Ini adalah tentang pengertian gerak ya. Nah, apa kemarin definisi gerak? Kalian bikin di situ penjelasannya bahwa gerak adalah berubahnya posisi terhadap titik acuan. Titik acuan ini siapa? Yang menjadi pengamatan kita. Nah, contohnya seperti soal nomor 1 ini. Bumi mengelilingi matahari dengan kelajuan 100.000 km per jam. Saat ini kamu duduk diam di kursimu. Bila titik acuannya adalah kursi yang kamu duduki, maka kamu dianggap sedang berada dalam keadaan titik-titik. Dalam keadaan apa? Jika kita terhadap kursi, titik acuannya kursi. Titik acuannya sekarang kursi. Apakah kita kira-kira bergerak atau tidak? Sementara kursi juga diam. Berarti kita diam, tidak bergerak terhadap kursi, ya kan? Karena kita sedang menduduki kursi, sementara kursi diam. Lalu bila titik acuannya adalah matahari, maka kamu dianggap berada dalam keadaan tentu saja bergerak karena si matahari sekarang menjadi pengamat kita. Kenapa kita dikatakan bergerak? Ketika misalkan orang di matahari ya akan menyaksikan bahwa bumi itu adalah bergerak, dia berotasi dan berevolusi. Kita yang duduk di kursi tadi itu kira-kira tinggal di bumi atau enggak? Ya, tinggal di bumi. Jadi kita dikatakan bergerak apabila titik acuannya orang di luar bumi ya. Orang di luar bumi, misalkan seorang astronot ya, berada di ruang angkasa, berada di dekat planet-planet lain, maka dia akan melihat bahwa bumi itu bergerak, berotasi atau berevolusi. Maka jawabannya yang benar adalah B. Oke. Nomor 2. Seorang siswa menaiki sepeda dari rumah dan melaju ke arah timur sejauh 45 km. Selanjutnya dia kembali lagi ke rumah dengan melewati jalur yang sama. Berapakah jarak yang ditempuh oleh siswa? Nah, di sini yang ditanya jarak. Definisi jarak apa? Pengertian jarak. Jarak adalah seluruh atau total lintasan yang telah kita lalui ya. Kata kuncinya di situ total. Nah, jadi berapa jumlah lintasan yang telah kita lalui? Nah, katanya di sini tadi seorang siswa menaiki sepeda dari rumah ke arah timur 45 km. Berarti dia sudah melewati lintasan sepanjang 45 km. Lalu dia kembali lagi ke rumah dengan melewati jalur yang sama. Berarti 45 km ditambah 45 km. Jadi jarak yang dia tempuh atau total lintasan yang sudah dilaluinya sejumlah 90 km. Nah, perbedaan jarak sama perpindahan kemarin apa? Kalau jarak itu total lintasan yang ditempuh, kalau perpindahan adalah perubahan posisi terhadap titik akhir, titik awal dan titik akhir. Nah, lalu kalau jarak dia tidak memiliki yang namanya arah, yaitu dia hanya disebut besaran skalar. Dia hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Sementara perpindahan dikatakan besaran vektor, memiliki
arah dan juga memiliki nilai. Nah, apa yang dimaksud dengan arah itu tadi? Kita lanjut ke nomor 3. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang A, 90 km. Oh, ini tadi ya gambarnya ya. Sudah Ibu buat di sini. Dia bersepeda ke arah timur 45 km, lalu balik lagi timur ke rumah juga 45 km. Jadi totalnya adalah atau jarak yang ditempuh adalah 45 tambah 45 sama dengan 90 km. Nah, selanjutnya nomor 3. Kamu berjalan ke arah timur sejauh 4 meter, kemudian kamu berjalan ke selatan sejauh 2 meter. Dan ke arah barat sejauh 4 meter. Berapakah perpindahanmu? Nah, apa soalnya tadi? Kamu berjalan ke arah timur sejauh 4 meter. Ini kamu ya. Nah, berjarak ke arah timur. Timur itu ke kanan ya kalau di dalam bidang datar. Nah, ke arah timur 4 meter. Lalu berjalan ke selatan. Ke selatan ke bawah. Lalu ke bawah sebanyak 2 meter. Lalu ke barat. Barat itu tentu yang di sebelah kiri. Ke kiri sebanyak 4 meter. Nah, yang nomor 3 ditanya, berapakah perpindahanmu? Perpindahan adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Nah, ingat. Dia acuannya itu titik awal dan titik akhir. Titik awal kita berada di mana? Di barat ya. Titik awal kita di barat. Lalu bergerak ke timur. Ya kan? Lalu bergerak ke selatan, lalu bergerak ke barat. Berarti titik akhirnya adalah barat. Kalau kita gambarkan maka akan kelihatan di sini. Jadi perpindahannya bagaimana? Kita tarik garisnya. Garis yang memisahkan atau selisih dari titik awal dan titik akhir. Berarti kita akan berarti sejauh mana berpindah? Sejauh 2 meter ke arah selatan. Ke bawah nih kan? Posisinya sementara tadi di sini, di atas nih. Nih yang kamu nih. Lalu sekarang berpindah menjadi 2 meter ke arah selatan. Nah, itu dia. Makanya jawabannya jadi yang C. Inilah dia yang disebut arah ya. Bahwasanya perpindahan itu besaran vektor. Artinya dia memiliki arah dan juga memiliki nilai. Nilainya 2 meter, arahnya ke selatan. Beda dengan soal yang ini tadi ya. Dia tidak penting, dia tidak mementingkan yang namanya arah ya. Maksudnya itu tidak penting dia arah akhirnya itu kemana. Ada dia minta tadi di sini 90 km ke barat lagi. Gak penting karena di soalnya juga sudah jelas ya, dia bolak-balik. Itu perbedaannya antara jarak dan perpindahan. Pada jarak tidak memiliki namanya arah, perpindahan memiliki arah dan nilai. Jarak hanya nilai. Jarak adalah total lintasan, sementara perpindahan adalah perubahan terhadap titik awal dan titik akhir, selisihnya ya. Oke, nomor 4. Nah, di sini dia optionnya di situ ada akselerasi ya. Akselerasi itu sama dengan percepatan. Akselerasi ini disadur dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya percepatan itu kan acceleration ya. Makanya jadi Indonesia menjadi akselerasi. Oke, nomor 4. Manakah di antara kondisi di bawah ini yang benar tentang suatu benda yang memiliki kecepatan tetap? Nah, ini kira-kira soal apa ini? Ini adalah soal gerak lurus beraturan ya. Gerak lurus beraturan adalah kecepatannya konstan. Artinya bagaimana?
Nah, kalau kecepatan konstan, apakah dia ada gerak perlambatan? Apakah dia punya gerak percepatan? Nah, maksudnya apakah dia kecepatannya itu bisa lambat, bisa tiba-tiba lambat atau bisa cepat? Tidak ya, kecepatannya tetap aja. Misalnya dalam lintasan lurus, kamu berkendara menit pertama itu kecepatannya 20 km per jam kan. Menit kedua dengan jarak 5 meter kecepatannya juga masih 20 km. Jarak 10 km juga masih 20 km. Jadi kecepatannya itu tetap. Artinya kamu tidak menambah kecepatan juga tidak mengurangi kecepatan. Jadi akselerasinya sama dengan 0. Nomor 5. Seorang pelari berlari dalam lintasan 270 meter dalam waktu 1,5 menit, 1,5 menit. Berapakah kelajuan pelari? Nah, ini dia mencari berapa nilai besar kelajuannya. Nah, ini yang Ibu minta. Buat dulu diketahui S ya. S itu adalah jarak. Rumusnya kan S sama dengan V dikali T. Ya. S sama dengan V dikali T, maka V sama dengan S per T. Kalau yang ditanya T, maka T sama dengan S per V. Ya. Nah, ini 3 rumus ini yang kalian perlu ingat ya. Ini rumus dari hubungan jarak, kecepatan dan waktu untuk kecepatan konstan ya. Nah, jika diketahui jarak atau kalau yang satuannya dalam bentuk meter itu udah pasti dia jarak lintasan nama lainnya. Simbolnya adalah S ya. S sama dengan 270 meter. Nah, kalau udah ada menit, detik itu berarti waktu. T kecil ya. 1,5 menit. Nah, kalau dalam rumus S sama dengan V kali T ini, jarak mencari hubungan jarak, waktu, dan kecepatan ini dalam kecepatan tetap, satuannya harus disamakan dulu ya kalau dalam fisika. S itu dalam satuan meter. Udah belajar satuan kemarin kan waktu kelas 7. Satuan SI. Nanti Ibu tanya lagi 7 satuan SI kan. Nah, T satuan SI-nya adalah sekon atau detik. Sedangkan V kecepatan itu bukan satuan, bukan besaran pokok ya, dia udah besaran turunan. Karena itu dia satuannya gabungan dari meter dan detik. Makanya satuan kecepatan itu dalam meter per sekon. Ya. Jangan kebalik ya kamu ya. S itu kalau dia di depan S sama dengan berarti itu jarak. Kalau S-nya di belakang itu berarti tandanya detik. Di belakang angka 270 S berarti 270 detik sekon ya. Nah, yang ditanya adalah berapakah kelajuan pelari? Kelajuan, kecepatan itu simbolnya sama, V ya. V sama dengan titik, tanda tanya, dijawab pakai rumusnya. V sama dengan S per T, masukkan nilainya 270. Oh ya, tadi 1,5 menit itu sama dengan 90 detik. 1 jam 30 menit maksudnya 1,5 menit itu ya, bukan 1 jam 50 menit. Jangan salah paham ya. 1,5 menit. Kalau 1 jam itu 60 menit, berarti setengahnya berapa menit? 30 menit. Berarti kalau kita konversikan 1 menit berapa detik? 60
detik. Berarti kalau setengah menit berapa detik? 30 detik. Jadi 90 detik. Nah, di sini P sama dengan S per T, masukkan nilainya yang sudah diubah 270 per 90 sama dengan 3 meter per sekon. Nah, karena optionnya minta dalam meter per sekon, kalian harus ubah semuanya. Jika yang diketahui masih dalam kilometer, kalian ubah. Kilometer ke meter berapa? 1000. Kalau waktunya masih dalam menit, berarti dalam menit ke detik. 1 menit berapa detik? 60 detik. Kalau 1 jam berapa detik? 3600 detik ya. Dipelajari lagi tuh konversi matematikanya. Dah, nomor 5B ya. Nomor 6. Nomor 6. Ini masih soal GLB ya, gerak lurus beraturan. Nomor 6 juga masih gerak lurus beraturan. Sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan 720 meter per sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan peluru untuk mengenai target yang berjarak 3240 km dari penembak? Nah, sama diketahui. Ingat tadi yang meter per sekon siapa? Kelajuan atau kecepatan ya, 720. Jaraknya kilometer, meter, apalagi hektometer, itu jarak 3240 km. Ingat, diubah menjadi meter. Jadi 3.240.000 meter. Yang ditanya adalah waktu T kecil. Dijawab. Nah, kembali ke rumus yang ini. Jika yang ditanya adalah T, maka T sama dengan S per V ya. Nah, kita masukkan nilainya. 3.240.000 meter dibagi 720 meter per sekon. Nah, kita coret nilainya. 3.240 sama 720 aja kita perhatikan dulu ya. Nih, 0 ini dengan ini habis, coret, tinggal 324 dibagi 72. Ternyata nilainya 4,5. 4,5 dikali dengan 1000, sisanya tadi berarti jadi 4.500 detik. Nah, bagaimana untuk mengetahui? Yang ditanya adalah dalam bentuk jam ya. Mengubah 4.500 detik menjadi jam. Ingat, 1 jam berapa detik? 3.600 detik. Berarti 1 detik sama dengan berapa jam? 1 per 3.600 jam ya. Makanya 4.500 untuk dijadikan jam dibagi dengan 3.600. Nah, caranya coret nolnya. Nih, kalian coret nolnya 2 nih kan, udah habis. Tinggal 45 sama 36. 45 itu perkalian berapa? 9 dikali 5. 36 itu 9 dikali 4. 9 dicoret, maka tinggal 5 per 4 menjadi 1,25 jam. Nah, 5 per 4 itu termasuk pecahan istimewa ya. Nah, kalian udah harus hafal nih. Ibu nggak mau tahu lagi, ibu nggak mau kalian mencari-cari dengan kalkulator. Ujian kalian tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator. Tolong nanti PR-nya bikin catatannya sendirilah. Siapa yang mendengarkan ibu, insya Allah ujiannya mudah. Siapa yang enggak ya tanggung sendiri. Masih mikir-mikir 1/2 itu nilainya berapa, 1/4 itu nilainya berapa. Ini pecahan istimewa ya. 1/6 berapa nilainya, 1/3 itu berapa, 1/8. Nah, ini harusnya udah diajarkan sama guru matematikanya dari kelas 1. 1/2 itu sama dengan
0,5. Dapatnya dari mana? 1/2 dikali berapa? Kalau dijadikan pecahan ya. Ini kalau mau dijadikan persen, berarti dia sama dengan 50%. Artinya 50 per 100. 0 habis, 5 dibagi 10. Sama-sama dibagi 5, berarti tinggal 1/2. 0,5. Nah, ini udah pecahan istimewa. Kalian cari pun di Google udah ada tuh, ya. 1/4 itu 0,25, 1/6 itu 0,67, 1/3 0,33, 1/8 0,125. Nah, itu sekilas info untuk pecahan istimewa. Nah, tadi nomor 6 jawabannya adalah C. Nomor 7. Nomor 7, sebuah satelit memiliki kecepatan 10.000 meter per sekon. Setelah 50 detik, satelit tersebut memiliki kecepatan 5.000 meter per sekon. Berapakah akselerasi yang dialami satelit? Nah, ini kalau dibaca soalnya sekilas, bagaimana kecepatannya? Berkurang atau bertambah nih? Berkurang ya, dari 10.000 menjadi 5.000. Artinya dia apa? Diperlambat atau dipercepat? Ciri-ciri diperlambat adalah dengan berkurangnya kecepatan. Berarti ini soal GLBB diperlambat. Nah, kalau mau cepatnya, kalau optionnya memang satu-satunya minus, kalian langsung ambil minus ya. Kalau gerak lurus berubah beraturan diperlambat, itu nilainya minus. Ya, karena dia akan mengurangi kecepatan. Akan lebih besar kecepatan awal daripada kecepatan akhir. Nah, kalian buat diketahui dulu. Yang ditanya tadi apa? Percepatan ya, akselerasi. Percepatan simbolnya A. Diketahui V0 atau V awal ya. V awalnya adalah, atau V1-nya 10.000. T1-nya 50 detik. V2-nya 5.000. Yang ditanya adalah percepatan atau A. Dijawab, tulis rumusnya. A sama dengan delta V atau perubahan kecepatan dibagi delta T atau perubahan waktu. Delta itu artinya perubahan yang segitiga. Ya. Ini artinya perubahan awal dan akhir. Jadi awal dengan akhir itu adalah selisih yang kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Waktu akhir dikurang waktu awal. Jadi waktu akhirnya berapa tadi? 5.000 dikurang waktu awalnya 10.000. Dibagi waktu akhirnya 50 detik ya. Waktu akhirnya 50 detik, waktu awalnya berapa? 0 ya. Di saat belum terhitung waktunya kan, baru start, berarti 0 kan. Jadi 5.000 dikurang 10.000 dapatnya minus 5.000. 50 kurang 0 tetap 50. Jadi 5.000 dibagi 50 menjadi minus 100 meter per sekon kuadrat ya. Itu satuan dari percepatan atau akselerasi. Nah, ini yang ibu kotakkan ini kalian harus ingat rumusnya ya. Hubungan percepatan dengan perubahan kecepatan dan perubahan waktu. Di jawabannya yang 7D. Nomor 8. Seorang pemain ski bergerak turun menuruni bongkahan es dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. 3 detik kemudian percepatannya meningkat menjadi 18 meter per sekon. Berapakah kecepatan awalnya? Nah, diketahui percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Percepatan awal ya.
Oh, Ibu salah nih sini ya. Waktu awalnya berapa? Waktu awalnya 0. Nah, di sini tidak pakai ini karena yang ditanya adalah kecepatan awal. Nah, T-nya adalah 3 detik. Kalau masukkan T awalnya boleh juga sama dengan 0 tadi ya. Boleh juga. T2-nya 3 detik. Ini bukan percepatan ya, ini V2 atau V akhir 18 meter per sekon. Yang ditanya apa? Kecepatan awal. Nah, rumusnya itu ini. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Rumus ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari yang di atas tadi. A sama dengan delta V per delta T. A itu apa? Percepatan. Berarti VT kurang V0 boleh. VT ini akhir. Atau kalian mau bikin V2 kurang V1 juga boleh. Delta T perubahan suhu akhir dengan suhu awal. TT kurang T0 boleh. Atau T2 kurang T1 juga boleh. Nah, jadi ini dikali silang. Karena kalau pada soal seperti ini T0 itu udah diabaikan ya. Jadi yang tinggal T-nya aja. Karena dia pasti 0 ya. Apapun nilainya dikurang dengan 0 maka akan tetap nilai itu sendiri. Makanya dianggap 0 kali silang. Jadi A dikali T sama dengan tinggal yang di atasnya lagi ya. Ini boleh pilihan ya. Kalian mau bikinnya VT kurang V0 boleh. V2 kurang V1 boleh. Jadi VT kurang V0. Ibu ambil salah satu aja ya. Nah, kalau yang ditanya adalah kecepatan akhir, VT ya, kecepatan akhir, maka pindah ruas. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Atau kalian bingung? VT kan positif nih, Bu. A kali T udah di kiri. Ya. Nah, atau begini, sama aja. VT A kali T ditambah pindah ruas. Negatif kalau pindah ruas ke seberang sama dengan, maka dia akan menjadi positif, menjadi V0. Sama nggak kira-kira rumusnya? Sama, dalam matematika itu sama. Kalau bentuknya sama itu istilahnya apa? Nanti tanya dengan guru matematikanya ya. Substitusi. Nah, ini sama ya artinya. Pokoknya karena dia sudah dibatasi sama dengan. Nah, itulah dia rumusnya. Menjadi VT sama dengan, karena kita yang ditanya adalah VT, kita letak VT-nya di depan. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Ini dia rumusnya. Datang dari mana? Datang dari sini. Ya. Nah, kita masukkan nilainya. Tadi kecepatan akhirnya berapa? 18 meter per sekon. Yang ditanya kecepatan awal. Oh, yang ditanya kecepatan awal ya. Oh, kalau mau langsung boleh juga. Kalian keluarkan si V0-nya. Bagaimana mengeluarkan si V0? Nanti V0 sama dengan A kali T. A kali T. Oh, salah, Bu. Atau VT dikurang A kali T. Ya. VT dikurang A kali T. Itu ya kalau untuk mencari kecepatan awal. Nih, masukkan nilainya 18, V0 3 kali 3, 18 sama dengan V0 ditambah 3 kali 3 9.
Ingat, prinsip kali bagi tambah kurang. Ketika ada kali dulu selesaikan. Nih, 3 kali 3 9. Karena kita mencari si V0, maka V0 sama dengan 18 dikurang 9. Sehingga kecepatan awalnya adalah 18 kurang 9 sama dengan 9 meter per sekon. Jadi jawabannya mana? Yang B. Oke, lanjut. Nomor 9. Jika sebuah benda memperoleh gaya yang jumlahnya 0, maka benda tersebut dapat berada dalam keadaan tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Artinya apa? Bisa dikatakan benda itu dalam keadaan diam atau dia bergerak tapi dalam kecepatan tetap, ya. Tidak ada gaya yang bekerja padanya. Ini disebut dengan hukum Newton pertama. Istilahnya adalah kelembaman, di mana jumlah gaya sama dengan 0. Ingat, jika benda bergerak dengan kecepatan tetap, tidak ada yang namanya akselerasi atau percepatan. Pada hukum Newton pertama itu tidak ada yang namanya percepatan. Kecepatannya sama dengan 0. Contoh hukum Newton pertama bagaimana? Kemarin di slide itu udah Ibu jelaskan, ya. Sebuah mobil rongsokan dinaikkan ke atas mobil yang bergerak. Yang ditanya, bagaimana percepatan si mobil yang rongsokan tadi, walaupun si benda yang di bawahnya bergerak. Maka karena dia tidak ada gaya di dalamnya, karena dia tidak bergerak, kan? Meskipun yang di bawahnya itu bergerak, dia akan tetap mempertahankan posisinya. Jadi dia tetap dalam keadaan diam. Jumlah gayanya sama dengan 0, ya. Kan tidak ada gaya yang bekerja di atasnya. Oke, itu hukum Newton pertama. Yang nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini air. Gelas. Air dalam gelas. Nomor 1, nomor 2, arah mengemudi. Soalnya, Dio sedang mengemudikan mobilnya dengan lintasan lurus.